Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Harusnya sih semangat ya, karena kita akan membahas topik yang cukup menarik kali ini, yang kaitannya erat dengan yang namanya budaya kerja digital. Nah, pasti kalian semua udah nggak asing dong dengan yang namanya website. Ketika kita membuka suatu website, apa sih yang pertama kali muncul? Coba pikirkan, apa yang pertama kali muncul ketika kita membuka satu website? Ya, betul, jawabannya adalah homepage. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Nah, ternyata homepage ini sendiri seringkali disebut dengan yang namanya wajah suatu website. Loh, kenapa disebut dengan wajah satu website? Karena ketika pengunjung pertama kali membuka website tersebut, homepage lah yang muncul pertama kali. Nah, isi daripada homepage itu sendiri adalah konten yang ingin dipromosikan atau yang ingin diberikan kepada pengunjung. Jadi bisa dikatakan pengunjung ini berharap apa yang mereka mau ada ketika mereka membuka website ini. Misal, ketika kita membuka suatu website pendidikan nih, nah kita mau melihat publikasi terbarunya atau info terbarunya gitu. Nah, dari homepage inilah nanti akan ditampilkan yang namanya di area badan kontennya. Kita bisa melihat nih publikasi terbarunya, berita-berita terbarunya, dan lain sebagainya. Jadi intinya homepage itu suatu wajah dari sebuah website. Nah, sebelum kita masuk ke dalam fungsi-fungsi daripada homepage, kita mau cari tahu dulu nih, seberapa penting sih kita mempelajari prosedur penggunaan homepage yang baik. Kita bisa lihat dari video berikut ini. Nah, video tersebut itu menampilkan seseorang yang disuruh oleh atasannya untuk mengunduh sebuah formulir di sebuah website perpajakan. Tapi dia nggak tahu nih tata letak daripada homepage itu sendiri. Dia nggak tahu di mana area header, di mana area badan kontennya, dan di mana area footernya. Dia nggak tahu. Nah, jadi itulah pentingnya ketika kita mempelajari prosedur penerapan homepage ini. Jadi kalian jangan mau ya jadi orang yang kayak di video, dia gak tahu nih apa yang disuruh. Jadi diharapkan setelah menonton video ini kalian semua bisa tahu apa aja anatomi daripada homepage itu, dan jenis-jenisnya, dan bagaimana prosedur penerapannya. Nah, fungsi homepage yang pertama yaitu menggambarkan identitas atau merek. Nah, ini berlaku ketika kita membuka suatu website. Misalkan kita buka website instansi pemerintahan, apa yang kita harapkan ketika kita membuka itu? Misal updatean terbaru atau informasi terkini daripada pemerintahan itu sendiri, bantuan KIP, dan lain sebagainya. Nah, fungsi daripada homepage yang kedua yaitu menyajikan navigasi. Nah, jadi konsepnya dia mempermudah nih. Jadi ketika kita membuka homepage itu, kita langsung ditampilkan yaitu navigasi atau arahnya kita mau kemana, itu ditampilkan. Yang ketiga yaitu mengarahkan pengunjung. Nah, ini sama konsepnya seperti navigasi tadi. Kita diarahkan mau kemana. Misalnya kita mau buka publishan terbaru daripada Kemendiknas nih, ya nanti kita diarahkan di menu navigasinya gitu. Nah, yang keempat yaitu menghadirkan informasi terkini. Seperti yang udah kita bahas tadi nih, apa yang diharapkan pengunjung, misalkan dia mau lihat updatean terbaru mengenai BLT, KIP, dan lain sebagainya, mereka bisa buka di website instansi dari pemerintah. Nah, sebenarnya gak cuma tubuh manusia loh yang punya yang namanya anatomi. Homepage sendiri dia punya yang namanya anatomi. Nah, anatomi yang pertama, kalau misalkan kita dari kepala, mereka disebut dengan header. Nah, ini adalah kepala suatu homepage. Isinya apa? Judul, tagline atau judul besarnya, lalu ada logo perusahaannya, dan biasanya ada menu kolom pencarian.
Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah badan konten. Nah, disinilah isi daripada homepage itu. Misalkan info-info terkini, nah itu ada di namanya badan konten. Nah, yang ketiga itu adalah footer. Footer ini dia isinya tuh bisa disebut dengan kaki. Isinya itu sosial media, email, atau kontak-kontak yang bisa dihubungi, lalu hak cipta, lalu info-info daripada penulis itu sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas jenis-jenis daripada homepage. Nah, ada yang namanya homepage perusahaan, contohnya ini. Lalu ada yang namanya homepage pendidikan, contohnya seperti ini. Lalu ada yang namanya homepage berita, nah itu seperti ini. Dan ada yang namanya homepage e-commerce, seperti ini. Kalau misalkan sosial media itu termasuk homepage nggak ya kalau kita buka website? Termasuk dong. Nah, ini dia adalah homepage daripada sosial media. Nah, dalam prosedur penggunaan homepage itu sendiri itu sangat erat kaitannya dengan cara kita login dan logout. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu login. Nah, pastikan ketika kita login itu di website yang benar, bukan website yang abal-abal. Nah, yang kedua yaitu pastikan membuat suatu kata sandi yang kuat dan unik. Nah, yang ketiga yaitu pastikan kita menggunakan autentikasi multifaktor atau yang namanya keamanan lapisan. Jadi ketika password pertama kita berhasil atau keamanan kita berhasil diretas, kita masih punya namanya keamanan kedua. Nah, ini gunanya. Gitu. Nah, yang keempat yaitu pastikan nggak menggunakan yang namanya jaringan publik atau wifi publik, karena pemilik daripada wifi tersebut itu bisa saja mengakses data pribadi kalian. Jadi hati-hati. Oke, kita maju ke cara prosedur logout. Nah, yang pertama pastikan kita nggak hanya menutup suatu tab atau Windows, jendela Windows itu cuma-cuma. Harus selalu cari yang namanya tombol logout, itu sangat penting. Nah, yang kedua yaitu pastikan kita melakukan itu ketika kita berada di misalkan komputer publik, di warnet, atau bahkan di kantor sekalipun. Kita harus yang namanya melakukan logout. Misal entah perangkat berbagi, itu sangat wajib. Nah, yang ketiga yaitu pastikan ketika kita melakukan logout, setelah kita logout itu kita hapus yang namanya data cache atau hapus semua cookiesnya. Nah, kenapa kita harus bahas soal login dan logout? Karena sekarang yang namanya kejahatan siber atau bentuknya phishing, nah ini menggunakan yang namanya data-data pribadi untuk suatu hal-hal yang negatif, dan ini sangat amat merugikan. Nah, sekarang kita akan bahas yang terakhir yaitu mengkaitkan semua prosedur penggunaan homepage tadi dengan yang namanya budaya kerja digital. Nah, yang pertama yaitu mencerminkan cara gaya kerja budaya digital. Kenapa disebut ini mencerminkan? Karena ketika kita melakukan itu dengan baik, ketika kita melakukan prosedurnya dengan baik, kita mengetahui semua anatominya, jenis-jenisnya, maka kita sudah mencerminkan yang namanya budaya kerja digital itu sendiri. Gitu. Nah, yang kedua itu yang namanya peningkatan efisiensi dan efektivitas. Kenapa begitu? Nah, ketika kita disuruh oleh atasan kita mencari misalkan data suatu formulir, kita kan nggak mungkin ketika membuka itu kita cari satu-satu, kita scroll datanya satu-satu. Nah, ada yang namanya di sana kolom pencarian. Nah, ketika kita mengklik itu dan kita langsung ketikkan apa yang mau kita cari, misalkan data formulir tahun 2018. Nah, akan langsung muncul nih. Nah, disitulah terbentuk yang namanya efisiensi. Jadi kita lebih menghemat waktu, apa yang kita mau mudah terdapatkan gitu.
Nah, yang terakhir yaitu membangun budaya keamanan. Dengan prosedur login dan logout tadi, itu sudah yang namanya membangun budaya keamanan. Baik, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kita sudah bahas nih banyak sekali, mulai dari pengertiannya, fungsi-fungsinya, anatominya, jenis-jenisnya. Bahkan kita bahas soal login dan logout, kejahatan siber seperti phishing, lalu kita kaitkan dengan budaya kerja digital. Nah, semoga ilmu-ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.